saya pun kalau tidak urgen bener saya tidak akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita di SPN Polda Gorontalo akan melaksanakan bincang-bincang ringan. Ya kalau istilah orang sekarang podcast. Tetapi istilah bincang-bincang ringan kita untuk memberi informasi. Dan tema yang kita ambil pada pagi hari ini adalah kita menguraikan apa sih yang perlu disiapkan oleh seorang calon siswa apabila mau mengikuti pendidikan pembentukan Bintara atau Diktukba di SPN, terutama di SPN Polda Gorontalo. Oke, siapa yang mungkin bisa memberi informasi? Mungkin kalau saya tanya dulu dari sisi Jarlat Kakanda Luhur, mungkin bisa disampaikan di sini. Kalau di SPN itu apakah hanya latihan fisik saja atau ada pelajaran-pelajaran? Mungkin bisa disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Pakai SPN. Jadi memang sebenarnya kalau calon siswa, tentu yang pertama adalah kalau bagi saya pengetahuan. Pengetahuan mungkin meliputi nanti kan dalam seleksinya. Karena memang di sini juga kita akan mengemban untuk diberikan pengetahuan. Tetapi saya lebih cenderung Pak, mungkin paling bagus itu mental. Buat apa dia pun dia pengetahuannya pinter, tapi mental ini yang paling utama. Itu yang kita harus siapkan. Karena anak didik ini mungkin kan dulunya dia hidup dengan keluarga yang mungkin berbeda, mungkin anak ini manja awalnya mungkin. Nah kita di sini kan tentu akan ditempa. Kalau pengetahuan itu mungkin kita bisa dengan berjalannya waktu. Tetapi kalau mental itu memang harus perlu merubah sikap manusia ini memang kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Mungkin saya rasa itu dulu Pak. Ya. Tapi berarti di dalam sendiri kan nanti pelajaran ya, pasti ada pelajaran. Tentu pasti. Untuk prosentasenya antara teori dan praktek? 70% untuk prakteknya dan 30%-nya untuk teori. Jadi di SPN itu cenderung berarti 70% praktek, 30% teori begitu ya? Oke, berarti mungkin saya juga sedikit beralih kepada Pak Waka SPN. Kan beliau juga mengemban selaku Kakor Gadik. Dari tadi disampaikan 70% praktek, 30% teori. Terus tahapannya apa saja sih kalau di SPN ini? Tahapan untuk seorang siswa, misalnya apakah pertama mungkin apa Dasbara ya mungkin ya? Dasbara. Sebelum ke tahapan itu, karena baik tadi konteksnya adalah persiapan sejauh mana chassis bisa datang ke SPN ini, apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Saya setuju bahwa kesiapan pertama itu mental dan fisik. Mentalnya seperti apa di tempat di sini untuk dibentuk sedemikian rupa. Ya, apa yang terbiasa waktu kehidupan dia di waktu SMA jauh beda ketika dia di sini. Dalam hal ini di Dasbara kita mainkan dinolkan untuk dimasuki ilmu kepolisian di Dasbaranya itu seperti itu. Itu. Nah, kemudian yang perlu dipersiapkan di Dasbara ini modal awal fisiknya itu terletak ada di kaki. Karena setiap pergeseran itu dia minimal lari, minimal bisa juga jalan, tapi kebanyakan lari. Jadi fisiknya itu kaki harus diperkuat. Diperkuat dengan hal tersebut, diperkuat sebelum masuk sini paling tidak kesiapannya untuk berolahraga fisiknya diutamakan. Oke, berarti kan kelemahan yang kita banyak disiapkan di sini adalah mengenai masalah mental, kan begitu ya? Mental. Apa sih, apa mungkin ada, kalau dulu mungkin ada dibilang ada era anak 80, ada anak 90. Kelemahan anak sekarang itu apa sih? Ya. Kalau di era 80-90 itu kita lebih cenderung masih manual, mungkin juga bisa dikatakan otodidak. Kalau di zaman saat ini memang dia kecenderungan digitalisasi.
Ya, jadi berprosesnya bisa dikatakan lebih instan. Instan dia. Kalau di zaman 90-an itu memang dia berusaha, bahkan informasi pun juga sulit dulu. Ya, maksudnya kalau secara mental ya Mas ya, kelemahan-kelemahan anak sekarang. Kalau anak 80 90 mungkin main di kebun-kebun, lari-larian, terus sifatnya ini. Sekarang kan mungkin digital tadi ya. Digital. Digital. Jadi kemungkinan kalau saya tangkap di situ itu kecenderungan rebahan. Karena semuanya nunduk begini kan. Ya, Terus itu memang terbukti dari 90-an itu anak-anak SD itu langsung dilepas oleh orang tuanya, sekolah langsung saja berangkat ke sekolah. Kalau di zaman sekarang ini anak SD sekolah rata-rata masih didampingi dan ditunggu oleh orang tuanya. Ya, karena tadi yang Bapak sampaikan, Bapak KSPN, dia selalu tuh minta pengawasan juga bimbingan di situ. Agak sedikit zaman berubah ya Mas. Berubah. Iya. Dan itu tantangan bagi Gadik maupun instruktur yang di SPN buat kita. Saya juga pengalaman ya, mungkin dari angkatan 44 sampai 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52. Sudah 8 angkatan yang saya pegang, karena 47 kan kosong. Calon siswa waktu itu saya sampaikan di gelanggang olahraga Dapeton. Di situ anak-anak sekarang ini kelemahannya kebiasaan tadi rebahan. Rebahannya kaitannya dengan apa? Dengan bangun pagi. Nah, anak-anak sekarang itu sering saya tanya, kamu bangun jam berapa biasanya? Ayo jujur, itu masih itu. Siap Dan, saya bangun jam 8. Waduh. Siap Dan, saya bangun jam 9. Siap Dan, saya bangun jam 6. Jarang yang saya ketemu dia menyampaikan jujur kepada saya subuh, mau subuhan, yang muslim ya terutama. Tetapi dengan mereka susah bangun pagi, itu artinya kebiasaan mereka yang sifatnya dari sipil, sifat sipil terus kemudian dienolkan tadi, masuk ke SPN, mereka kaget. Kalau saya lihat kaget itu, akhirnya begitu kaget, merasa tertekan dengan perubahan di SPN ini. Polanya kan kalau Dasbara ya dia bangun jam berapa kira-kira? Bangun jam 4. Jam 4. Langsung setelah jam 4 olahraga pagi. Olahraga paginya bisa lari, bisa senam. Ya. Dan mungkin padat sampai sore. Ya. Berapa lama sih Dasbara itu? Kalau untuk ada 2 jadwal dengan izin SPN. Jadi kalau untuk yang program 5 bulan dia itu 6 minggu. 6 minggu. Ya. Tapi kalau untuk yang rencana untuk tahun yang akan masuk ini kemudian itu 7 bulan, mungkin kemungkinan besar sekitar 8 minggu. 8 minggu. Siap. Berarti ditambah pasti durasi waktu untuk Dasbara ya. Waktunya Dasbara lebih ditambah. Berarti ini tahun ini 7 bulan ya? Rencananya 7 bulan, Pak. Siap. Sudah Pak Lur, sudah masuk ke kalendernya, sudah masuk kalendernya Pak, 7 bulan. Terus buka di kapan sih? Buka direncanakan bulan Juli Bapak, tapi juga kami masih menunggu untuk petunjuk lebih lanjutnya. Kepastian tanggalnya? Pasti tanggalnya. Coba nanti sambil ditanyakan ke Lemdiklat, kepastian tanggalnya berarti bulan Juli ya. Berarti kalau Juli, kalau 7 bulan kan berarti berakhir di bulan Februari. Lintas tahun. Ya, tanggal awal ya Mas ya? Lintas tahun mungkin. lintas Ya, tahun. lintas Jadi tahun. 2 bulannya nambah di tahun 2020. Februari bisa pelantikan. Mungkin gitu. Berarti yang kesiapan tadi di kebiasaan. Terus Nah, kalau terkait dengan kebiasaan ini, dia di era yang sebelumnya, mungkin izin Bapak, di era zaman seperti kita ini, kebiasaan itu kita memang menuju sesuatu itu tidak merasa terbebani, los aja. Nah, kalau sekarang kebiasaan yang sekarang era digital begini, anak-anak milenial ini dia masih ada sesuatu belum bisa meninggalkan pada saat masuk ke sini. Iya, jadi kebiasaannya seperti itu. Harusnya itu sudah, dan dia kaget, sangat kaget.
Kalau yang sebelumnya yang masih di zaman-zaman kita ini udah biasa. Berarti sebenarnya kalau mungkin supaya tidak kaget itu bisa kita tarik satu poin ya. Berarti menyiapkan diri dengan merubah kebiasaan lama, yaitu mungkin seperti malas, rebahan, terus tergantung sama gadget atau gawai, dikurangi, terus mulai latihan fisik ya tadi ya. Latihan fisik yang dulunya dia terbiasa ini masuk di sini jam 4 tadi yang sudah disampaikan Pak Kapolres, dia belum bisa segera mungkin menyesuaikan tuh belum bisa. Iya, iya. Penyesuaiannya itu lama. Bahkan dia kebanyakan malah merenung ke bawah pikirannya, malah terjadi sesuatu mungkin ya akhirnya nggak menolak dengan hal itu. Ya. Berarti intinya kita juga di dalam dengan melihat kelemahan tersebut, kita juga harus siap bagaimana memberikan refreshing atau penyegaran-penyegaran supaya mereka nggak stres dengan pola yang baru. Karena memang kan kegiatan terjadwal ya Pak Anwar ya. Siap, terjadi. Terjadwal. Dan melihat dari hal ini terjadwal, terus kemudian beberapa hal yang harus dirubah, mungkin juga kesiapan bukan hanya bangun pagi yang itu menjadi salah satu titik dasar, karena pernah saya itu sekilas melihat di Jenderal siapa, saya lupa namanya, di IG itu, beresi tempat tidurmu maka akan beres kerjaan berikutnya. Begitu, itu yang menjadi dasar. Kemudian saya pernah melihat ada siswa itu rata-rata masalah itu ya, makan ya. Itu makan, kebiasaan makan kan. Kebiasaan. Jadi makan itu Kakak Anwar, siswa makan itu dia kan biasa masakan mungkin mama atau papa di rumah. Begitu di sini beda rasa. Kalau di SPN sih saya jamin ya, antara sebenarnya rasa yang menyesuaikan dengan daerah Gorontalo, kemudian takaran sampai sayurnya pun kita takar, sampai beras nasinya kita timbang. Itu seperti itu untuk menyiapkan itu. Yang ngontrol ada juga ya kan, sampai kita kontrol mulai dari kesehatan, memastikan makanan tidak basi, memastikan makanan tidak berasa yang aneh-aneh, minumnya juga bersih dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang karena kebiasaan anak-anak kita ini tidak siap dengan menu baru atau makanan dengan pola baru, dimana jam 6 yang mereka biasanya belum makan, di situ wajib makan karena jam 7 sudah kegiatan lagi apel. Ini pola-pola yang mungkin nanti di kita ini harus memberikan semacam langkah-langkah, misalnya pendekatan, memberikan pengertian doktrin, nanti seperti ini yang dihadapi, sehingga mereka siap dengan perubahan itu. Kita pernah ketemu juga anak yang istilahnya banyak itu yang nggak bisa makan, akhirnya makanannya lambat-lambat itu, dan makannya dibatasi waktu. Ya. Mungkin perlu juga Bapak KSPN. Apa itu, Mas? Kan kita ini kan kesiapan daripada siswa yang akan masuk ke pendidikan. Nah, untuk merubah mental itu juga harus ada peran dari keluarga, lingkungan, orang tua, ya kan? Itu perlu juga, karena kan biasanya perubahan itu dia pasti akan kaget, Pak. Yang tadinya mungkin tidak akan muncul dengan orang biasa, kita bebas masuk ke lembaga pendidikan, dia dirubah menjadi disiplin, bangun tidur sudah ada waktunya, makan ada waktunya, sekolah pengetahuan belajarnya pun diatur dari dia mulai bangun sampai dia akan tidur kembali. Nah, di sini jadi mungkin bisa Bapak KSPN nanti untuk para calon siswa yang akan kita mungkin dengan topik ini kan kesiapannya. Nah, itu yang paling penting bagi saya. Jadi peran orang tua ya, peran orang tua, lingkungan, jadi harus juga dia menumbuh. Jangan nanti selalu setelah perubahan itu anak itu akan selalu menjadi kendala itu untuk kita nanti ke depan. Jadi itu memang perlu. Ya, kita harus ikut, ya mau tidak mau seperti itu. Anak itu harus siap. Karena merubah orang sipil menjadi disiplin yang tinggi itu tidak akan gampang. Mungkin itu. Jadi di sini orang tua,
Dan berarti kebiasaan juga kalau tadi terkait dengan makan, peran orang tua harus siap. Dan ada kelemahan yang mungkin saya sampaikan lagi, anak kadang-kadang susah makan sayur. Makan sayur. Iya, Makan tempe. makan sayur. Jadi Sayur, kebiasaannya di enggak, sini enggak. karena mungkin deket laut ya Mas Stefano ya. Apa yang di deket laut ikan ya mungkin. Karena memang mau nggak mau kan dipaksa harus. Oh ya harus bisa menikmati dengan itu. Maka itu pelan-pelan Pak untuk dibina mereka. Jadi memang ini Pak yang Bertahap berarti ya Mas ya? Siap. Jadi mohon izin apa yang disampaikan oleh Bapak Jelas tentang mental. Memang dalam pelaksanaannya mereka itu sebelum masuk pendidikan ini kan sudah banyak seleksi kan. Seleksi secara ketat, baik kesehatan maupun jasmaninya, akademinya. Terutama yang mental ini. Karena apa yang disampaikan tadi, anak didik apakah keinginan sendiri atau dorongan dari keluarga atau orang tua. Masuk Itu yang pendidikan. permasalahannya, masuk pendidikan. Oh. Kalau memang karena niat sendiri, pasti akan dibentuk dengan secara kualitas dengan baik. Tapi hanya dorongan ini, kemauannya orang tua, itu yang menjadi kita seorang pendidik nanti memang kerja keras lah untuk. Karena perubahan mereka itu, apa yang disampaikan oleh tadi, hanya mereka itu akan kaget di sini. Karena dalam dunia pendidikan atau di lembaga pendidikan Polri ini, di SPN ini, diatur 1 kali 24 jam. Mereka itu kaget Pak. Maka untuk itu mungkinan ada kan sesuai dengan peraturan kepala lembaga kepolisian, lembaga pendidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Lemdiklat ini. Kalau memang di situ kan nomor 6 tahun 2029 tentang pedoman penilaian, ada yang menyangkut peran pasal itu. Sasaran adalah penilaiannya ini yang penting mental. Ternyata mental itu yang pertama gitu Pak. Mental yang pertama ya? Iya, mental. Kemudian dari akademik. Mungkin akademik ya mereka apa yang dibawa ini saya kira apa yang disampaikan itu kita supaya didik secara dini kan Pak. Kemudian jasmaninya. Jasmaninya, makalah itu saya sampaikan dari tadi. Jasmani kesehatan itu ini sudah diseleksi dari ketat ini. Dari sebelum masuk ini kan. Sebelum lolos untuk melakukan pendidikan. Nah, itu kita hanya mungkinan bagaimana merubah karakter ini dari anak sekolah apa yang disampaikan oleh Bapak Kespen tadi, tidurnya mungkinan jam 8 bangunnya. Ya Pak. Ya. Ada yang jam 9. Itu mungkinan 90% itu Pak. Apa yang ditanya itu oleh apa calon-calon ini. Betul, saya kan, tanya gitu, mau kan. gitu ya. Sekian itu. Berapa persen deh yang bangun ini tidur jam 5, jam 4 sembahyang subuh. Jarang nah, ini akan dibentuk dari kita ini. Ini PR kita ini seorang pendidik gitu loh. Betul. Bagaimana menjadi polisi yang berkualitas gitu. Apa yang diharapkan oleh masyarakat gitu kan. Berarti di pengasuhan itu nanti memang juga perannya pendidik dan pengasuh itu yang berat sekali. Nah, sekarang masalah kesehatan jasmani olahraganya kan. Hanya berubahan lihat ini. Hanya olahraga jari saja mereka itu toh. Nah, ini yang repot ini. Itu apa yang disampaikan oleh Pak Waka harus dia mulai lari atau apa olahraga senam. Mereka itu hanya rebahan olahraga jari. Nah, itu mungkinan Pak. Itu yang menarik tadi saya ini masalah motivasi tadi. Anak yang daftar sendiri, kemauan sendiri, itu akan lebih termotivasi pasti. Tapi kalau yang hanya karena paksaan orang tua, motivasinya nggak maksimal. Itu memang yang menjadi kendala kita. Terus tadi disampaikan tadi kebiasaan dalam pembinaan fisik. Berarti saya juga bisa menarik satu kesimpulan kalau pembinaan fisik mereka, anak-anak ini hanya menyiapkan untuk lolos seleksi. Betul nggak? Betul. Itu. Jadi kadang-kadang hanya menyiapkan yang penting aku lolos seleksi, misalnya lari dapat 7 putaran atau 3.000 meter atau 2.800 meter. Hanya di situ pull up mungkin hanya kalau 100-nya kan 18. Oh, 18. Lari kalau 100 itu 3.200 ya, Dek. 3.200 untuk golongan 1. Terus shuttle run itu kalau nggak salah 17 detik atau 16 detik itu. 17 detik.
golongan atas 1 17 ya. 16 detik bisa shuttle run. Push up itu 40 atau 38 itu ya? 40 Pak. 40. Set up juga 40. Mungkin hanya nyiapkan di situ. Akibatnya pada saat di pendidikan kaget karena fisik itu memang diperlukan setiap hari. Dan ada satu namanya anak-anak itu kadang-kadang habitnya itu yaitu malas kepada hal yang kecil-kecil yang pernah saya temukan itu sepele, tali sepatu. Karena disiplinnya kebiasaan tidak memakai tali sepatu dengan baik, longgar, sehingga pada saat di SPN model sepatu PDL-nya itu kan talinya banyak itu, malas. Begitu malas, yang mungkin pengaruh kaos kaki yang kering, yang terlalu kasar, pengaruh sepatu PDL yang baru, terus pengaruh kering kasar tadi, terus tapi di dalamnya ketutup lembab, itu biasanya kaki lecet. Padahal kalau mau memelihara sepatu dengan baik dan sebagainya mungkin nggak lecet. Itu kendala-kendala yang ada yang ini harus disiapkan. Artinya tadi merubah habit tadi, siap mempersiapkan bukan hanya lulus seleksi saja, tetapi mempersiapkan fisik untuk mengikuti pendidikan sampai tuntas. Dan memang kalau tak lihat, kalau lecet-lecet itu pada masa dasbar aja. Setelah selesai dasbara mereka biasanya cepat sudah bisa menyesuaikan dengan situasi di SPN dengan pola keseharian. Itu jadi kita tarik kesimpulan di pembicaraan ringan kita pagi hari ini, kecenderungan untuk kesiapan mereka mengikuti pendidikan yang perlu diperkuat menjadi pondasi adalah mental. Saya bisa tarik dari Pak Kakorsis, dari Pak Kabak Jarlat, dari Pak Kasubag Remin, Pak Waka, sama Mas Stefandi adalah kesiapan mental. Kesiapan mental itu dari kesiapan merubah kebiasaan, biar nggak kaget, merubah kebiasaan rebahan, terus mau bergerak, kebiasaan bangun pagi, kebiasaan pakai tali sepatu, terus motivasi. Ini yang saya tarik petik dari Kakan dan War tadi, benar tadi. Apakah daftar itu keinginan sendiri atau keinginan orang tua? Ini sehingga kalau sudah termotivasi ya terus terang pasti siap gitu. Dan pasti anaknya juga di SPN Polda Gorontalo ini tidak cengeng karena seperti tulisan Pak Kalem itu jangan cengeng di sini, nah, gitu. Bener ya tulisan motivasi di belakang, jangan cengeng di sini, siapkan dirimu, siapkan mentalmu. Dan ke depan Pak, kita harus berbincang-bincang lagi untuk menyiapkan atau kita menyampaikan informasi tentang pelatih-pelatih kita yang bisa menjadi role model atau contoh atau pelatih-pelatih yang ikonik di SPN. Mungkin kita nanti ajak pelatihnya, kita tanya kiat-kiatnya kok bisa menjadi ikonik, bisa menjadi role model bagi yang lain. Gimana Kak Anda setuju? Setuju sekali. Mungkin podcast kita akhiri ya. Kita akhiri, mungkin nanti di lain waktu bisa kita sambung lagi dan bisa memberi informasi-informasi yang sifatnya ringan. Kita berbincang-bincang. Mohon maaf ini di tempat terbuka tadi garuk-garuk terus karena ada serangga-serangga yang lewat. Jadi kita biasakan podcastnya di tempat terbuka sambil melihat keasrian SPN Polda Gorontalo. Nanti kita cerita juga tentang SPN Polda Gorontalo seperti apa awal mulanya, nanti kita buat podcast lagi. Indahnya kampus hijau. Indahnya kampus hijau. Polda Gorontalo ya. Kampus kita kampus unggul dan kita punya potensi itu semua. Oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sampaikan bahwa podcast untuk tema ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.